Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan atas berkat-Nya yang senantiasa diberikan kepada kita. Dan pada pagi hari ini kita boleh kembali bertemu dalam Renungan Harian Toraja, edisi Sabtu 9 Maret 2024. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dalam kehidupan kami yang terus Engkau nyatakan. Kami bersyukur jika Tuhan sudah memimpin dan menyertai kami saat kami beristirahat, dan kami boleh bangun dengan tidak kurang suatu apapun. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, sehingga firman-Mu ini Tuhan dapat kami mengerti, dan dapat menjadi suluh dan pedoman dalam langkah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan akan kita baca dari Yohanes 3 ayat 1-13. Firman Tuhan berbunyi, ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau guru orang Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata kepadamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata kepadamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Amin firman Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Berhikmat dalam Roh. Berhikmat dalam roh atau kakinan situru pena masallo. Perbuatan Allah sulit dipercaya jika hanya ditanggapi dengan logika manusia. Karena itu, Nikodemus datang menemui Yesus. Sekalipun Nikodemus adalah seorang Farisi sekaligus pemimpin agama Yahudi dan dijuluki pengajar Israel, ia datang kepada Yesus karena tertarik pada Yesus dan menghormati Dia. Ia mengadakan percakapan secara pribadi dan khusus dengan Kristus secara tersembunyi. Dalam pertemuan itu, Yesus langsung mengarahkan pembicaraan kepada pokok persoalan yang sedang dipergumulkan oleh Nikodemus, yaitu tentang kerajaan Allah. Yesus menekankan bahwa tidak cukup bagi hanya mengagumi mujizat-mujizat Kristus dan mengakui Yesus sebagai guru,
tetapi ia harus dilahirkan kembali. Awalnya Nikodemus kesulitan untuk memahami maksud Yesus, bahkan menganggapnya mustahil. Ia memikirkan kelahiran kembali dengan logika berpikir bahwa manusia dan mengira kelahiran kembali itu berarti masuk kembali ke dalam rahim ibunya. Sementara Yesus menegaskan mengenai kelahiran dari air dan roh. Manusia hanya dapat menerima keselamatan di dalam Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus dan oleh roh yang diberikan dalam hati manusia untuk memperbarui hatinya. Roh memperbarui hati agar hati tersebut beriman kepada Yesus dan menerima salib Kristus sebagai jalan keselamatan dari Allah. Konsep keselamatan dan kelahiran kembali ini tentu tidak akan diterima jika hanya dinalar dengan hikmat manusia atau dunia. Dibutuhkan hikmat Allah dan tuntunan Roh Kudus untuk dapat memahami keselamatan dan jaminan hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, yang terus mengingatkan kami bahwa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami adalah satu-satunya keselamatan yang bisa kami peroleh. Biarlah Tuhan terus menolong kami sehingga Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kami, sehingga setiap kami Tuhan boleh teguh beriman kepada Yesus Kristus tentang keselamatan yang hanya diperoleh daripada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang ada di dalam Gereja Toraja Jemaat Bogor secara khusus, yang mungkin dalam pergumulan iman, pergumulan sehari-hari. Biarlah Tuhan terus hadir menolong kami dan kami terus mendapatkan kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami pada hari ini bahkan seterusnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah apapun yang kami kerjakan Tuhan, itu boleh kami kerjakan dengan sepenuh hati sebagai persembahan kami kepadamu. Dan biarlah di dalam kehidupan kami Tuhan, itu boleh memancarkan Kristus setiap hari, sehingga nama-Mu yang terus dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.